mandikan, dibuat kain kafan. Maka saya mulai dengan kain kafan dulu. Kita buat kain kafannya dulu, baru nanti kita mandikan. Tapi saya mencoba yang kami muliakan, kita akan bawa kain kafan ini dalam prinsip bagaimana kita setiap orang bisa membuat kain kafan. Lanjut, Bapak Ibu kami muliakan. Ini memotong kain kafan. Ini contohnya lagi. Ini perlengkapan Bapak Ibu kami muliakan. Kain kafan itu sebenarnya dibutuhkan lebih kurang 12 meter. Lebih kurang 12 meter. Kadang nggak sampai. Kenapa kalau 12 meter itu? Karena tubuh kita ini kalau kita 150 cm gitu, nanti harus kita tambah lagi sekitar 50 cm lagi. Berarti kita akan membuat 2 meter, ya, 2 meter. Kalau 3 lapis, 2 kali 3 baru 6 meter. 6 meter lagi kita tambah lagi baju, tambah lagi 2 meter lagi, baru 8 gitu kan. Mungkin kita pakai lagi nanti mungkin untuk jilbab, dia lebih kurang 10, lebih kurang. Maka tapi untuk hati-hati kita siapkan 12 meter. Kedua gunting. Ketiga tali. Tali terikat bisa diambil dari pinggir kain kafan. Beda Bapak yang kami muliakan kain kafan zaman dulu dengan masyarakat. Kalau kain kafan zaman dulu pinggirnya ada jahitan, maka banyak itu dipotong semuanya. Kain kafan zaman sekarang tak ada jahitan lagi, maka tidak dipotong pun tidak apa-apa. Tapi kalau kita potong, mungkin kita potong sebelah dari apa yang lain. Untuk apa? Jadi tali. Tali pun kalau tidak ambil bisa juga dari tali pita. Boleh juga tali pita dia betul. Tapi kalau dapat tali pitanya putih juga, ya warna pink. Ini kain kafannya putih, nanti kain pita pink semuanya. Nah, apa kata mereka ketika? Kemudian tikar. Nah, tikar ini juga Bapak Ibu kami muliakan. Tikar dari pandan. Ini agak susah kita dapatkan. Sekarang bisa dicari banyak. Di Tegudahan masih ada tikar. Di Payakumbuh masih banyak jual. Pekanbaru ada beberapa tempat. Tikar penting juga. Karena tikar ini tikar yang paling bagus dari pandan. Ada tikar yang dari satu lagi dari bakau, bagus juga, agak lembut sedikit. Biasa kalau Tegudahan itu yang dari bakau itu, yang itu agak lembut. Tapi dari pandan juga bagus. Tikar penting. Kenapa? Kain kapal letak atas tikar tadi. Kalau tak ada tikar itu yang tikar yang ada aja. Dari plastik bisa. Baru plastik jika diperlukan. Ini kalau jenazah itu dalam keadaan darurat, tabrakan, mengadakan darurat, itu penting darurat. Lanjut. Kenapa saya 10 bulan kamu? Karena hitungannya apa yang kami muliakan dada ini. Jadi kalau dada orang tersebut 50 cm kali 3, berarti kita butuh lebar 150. Aku seperti bapak ini 80 cm. Berarti 8 kali 3, berarti 2 meter, 4 meter, 2 meter 4 cm 40 kan? Berarti kalau 150 sedikit lagi. Tapi kalau 90 agak panjang, sehingga nanti sisa tengah-tengahnya kecil. Kalau dapat, karena susah juga dapat itu. Maka harus dicari kalau di pasar pusat itu, di paling belakang itu macam-macam itu. Tergantung orang yang jual, tergantung mau 190, mau 100, dan itu 150 lebih mahal daripada yang 90. Terlalu PSKM. Tergantung PSKM. Tergantung persediaan. Iya. Karena biasa sudah dibeli satu bulan itu, ya kalau sudah ada 90 aja lagi. Jenazah tak boleh pakai soal. Nanti jenazah protes. Tadinya jenazah protes. 150 kata jenazah. Masa aja pakai sendiri. Jadi ukur panjang tinggi ini kita boleh Pak. Ukur panjang kain kafan itu adalah ketika tinggi itu diambil. Jadi kalau saya mengatakan di sini antara 50 sampai 60 cm. Ini tergantung jenazah itu jumbo atau tidak jumbo. Kalau gemuk ambil 60. Kenapa? Dia banyak termakan nanti ketika di tangan.
Karena tangan kita ketika begini, ini akan terbakar ke kapal di sini. Maka kalau 60 berarti kita bersihkan 30 cm di atas, 30 cm di bawah. Karena enggak cukup, karena pas-pasan itu. Tapi kalau jenazah yang kurus, 50 saja. 25 di atas, 25 bawah. Tapi itu kan tak mungkin kita ukur pakai roll, pakai jari aja. Jari ini kan dibuat 5 cm ini kan? Nah, 1, 2, 3, 4, 60. Gitu. Kalau saya pakai jari ya 1, 2, 3. Nah itu kalau yang tidak cukup. Jadi tak usah pakai biang yang kemudiakan. Nah cari orang dulu. Nah cukup pakai jari aja. 1, 2, 3, 4, 60. Atau 1, 2, 3 itu lebih kurang 50. Karena lebih kurang kita jengkal kita lebih kurang 5 cm. Ini karena jari saya panjang. Kalau yang pendek-pendek, kalau yang biasanya yang pendek 10 cm gitu kan. Nah, itu. Kemudian panjang kami ini. Sampai nanti kita tergantung bobotnya jenazah itu penting. Maka kita tengok, kalau kurus, apalagi anak-anak, atau usah 20 cm aja sebelum di atas bawah. Itu kan perkiraan kita yang saya itu posisi jenazah. Kemudian lanjut Pak. Nah, ini ukuran lebaran tadi 3 kali lipat dari ukuran tubuh. Jadi kalau tubuh itu 63 berarti kita ukur 120 cm. Jadi kalau 50 enak. Jadi kalau 18 berarti sedikit kita tarik. Tapi kalau sudah 80 cm, 70 cm ukuran dada, maka itu biasa Bapak yang kami muliakan kali 3. Tapi kan kita bisa tengok secara dengan pikiran kita saja. Oh ini ukuran 80. Udah gitu. Oh ini 70 gitu. Tapi ada juga orang dadanya itu 1 meter. Kalau 1 meter itu 1 kali 3 untuk 3 meter. Kalau 3 meter kalau 150 itu akan lumayan lah gitu. Tapi Bapak yang kami mulai kita praktek nanti lanjut. Ini Bapak yang kami muliakan model mengkapali ini. Nah, ini model. Saya ada 3. Jadi untuk Bapak Ibu ini untuk kita lihat pulang. Ada model pertama 3 lapis. Pernah dengar kan? Ada model kedua 5 lapis. Ada model ketiga 7 lapis. Oh ini. Karena perlu dipahami 3 lapis. Karena ada orang saya ingin 3 lapis saja, silakan. Ingin 7 lapis boleh. Tapi dalam praktek kita nanti kita pakai kaidahnya yang 3 lapis dengan 5 lapis. Jadi kita tidak akan yang 7 lapis nanti teori saja. Karena yang 7 lapis itu pakai apa? Pakai sempak. Nah, kita harus buat sempaknya, kita buat pakai kolor lah. Itu kalau 7 lapis pakai itu. Kalau yang 5 lapis tidak. 5 lapis itu nanti dia hanya pakai baju dan pakai kerudung perempuan atau baju dan serban sebagai laki-laki. Yang 3 lapis hanya 3 lapis pertama saja, itu mudah. Maka kadang-kadang orang ingin melakukan 3 lapis sah, boleh, tidak ada masalah. Coba kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan yang model 3 lapis. Jadi 3 lapisnya 3 lembar kain yang dipotong sesuai tinggi jenazah. Dengan ditambah 50-60 cm dan boleh. Tak perlu banyak-banyak. Jadi artinya apa? Dalam menggulung jenazah hendak ini ketika kita menggulung jenazah hati-hati. Kenapa? Dia kan hanya kain itu yang akan digulung. Berarti ketika menariknya Bapak yang kami kita harus hati jangan sampai di auratnya terbuka. Nah, kemudian kalau yang 3 lapis ini ada kesusahannya kalau kita kasih kapas. Jadi, mengasih kapasnya, kalau kapas bagian bawah agak mudah, tapi ketika kasih kapas bagian atas itu juga harus hati-hati. Karena bisa saja terbuka aurat. Tujuan karena orang bertanya, untuk apa kapas? Kapas itu Bapak yang kami muliakan pertama tujuannya diletakkan di tempat-tempat yang sensitif, di ketiak, di selangkangan, itu di leher. Kenapa tujuan kapas itu? Karena jenazah yang keras, kalau kita angkat itu bisa saja bersentuh itu akan menjadi apa? Goresan, terluka. Itu yang kita harapkan. Ini kapas kita harapkan dia tidak luka. Kalau kita letakkan kapas di belakang ini,
nanti ketika mengangkat jenazah itu orang mengangkat itu tidak langsung kena ke badannya, jadi terasanya di atas kapas. Kemudian karena badannya keras dengan ada kapas, itu berarti kita sudah menjaga kebaikan daripada tubuh jenazah. Tapi kalau tanpa kapas boleh juga, tapi ingat ketika mengangkat kadang-kadang yang mengangkat ini akan berpengaruh kepada tubuh jenazah. Itu dengan kapas. Karena ada dua orang tanpa kapas, silakan. Yang penting jenazah tak pernah protes. Kalau tempat jenazah itu protes susah itu. Ya Pak. Kenapa tak pernah kapas? Enggak apa-apa. Yang jadi kapas tidak kapas adalah bagian kita yang sebenarnya. Coba lanjut Pak. Ini hadisnya di sini. Karena Rasulullah pernah mengatakan misalnya sati aswab sahudah. Artinya 3 lapis kain putih dari suhul daerah Yaman. Satu hadisnya lagi kedua misalnya sati aswab yamaniyah beri suhuliyah min kars laksin fihi naqamis wala amam. Ini 2 hadis, ada 3 lapis. Jadi di sini saya kasih catatan di sini bagi yang kami muliakan. Itu ada hadis ini ada yang tidak dikafani dalam baju dan juga kain serban. Itu artinya di komis wala imamah, artinya tidak pernah jenazah dikafani di dalam baju, di dalam serban, tidak pernah. Maka baju, kalau kita pakai baju itu tersendiri, kalau pakai serban itu tersendiri. Tapi kalau di dalam baju itu tak pernah, kecuali jenazah itu syahid. Nah, kalau syahid dalam bajunya itu kalau yang 3 lapis. Lanjut. Yang model kedua, nah ini 5 lapis. 5 lapis ini 3 lapis bagian bawah yang seperti model pertama. Baru kita tambah lagi lapis keempat baju. Baju ini diukur dari ujung kaki sampai ke pundak. Nanti dilipat balik lagi, baru dilipat lagi, baru dipotong buat lehernya. Nanti kita praktekkan. Nah, ini baju ini Bapak Ibu yang kami muliakan adalah baju jubah. Jadi jubah itu sebenarnya antara baju laki-laki, baju perempuan sama. Cuma nama yang berbeda. Laki-laki jubah, perempuan ya baju terbesar gitu kan, baju besar beda waktu. Cara buatnya sama, tak ada perbedaan. Tidak ada dibedakan ini baju laki-laki, baju perempuan tak. Tetap buatnya sama dan ukuran ketat. Jadi kalau ini baju ini disebut dengan keempat, lapis kelima adalah serban untuk laki-laki atau jilbab atau kerudung untuk perempuan. Itu disebut 5. Jadi agak sederhana di sini. Oh, nanti kalau ada yang pakai yang 7 lapis, nah, coba kita habis dulu. Yang dalilnya Bapak yang kami muliakan. Lanjut. Dalil ini. Dalil yang kedua ada orang minta dalil. Dalil ini ada hadis riwayat Al-Baihaqi di mana ini dikatakan Abdullah bin Amr berkata, jenazah itu dibajukan, dipakai sarung dan dibalut dengan 3 kain, maka jika tidak ada kecuali 1 kain lalu dikafankan badannya. Yang kedua dalilnya dari Nafi'. Nafi' mengatakan ketika Abdullah bin Umar meninggal dunia, lalu Ibnu Umar mengkafaninya dalam 5 helai kain, serban, baju dan 3 lapis tuban. Ada dalilnya. Maka baju itu adalah baju jubah. Maka kalau ada orang mengatakan, oh tidak ada dalil, berarti boleh dilaksanakan. Baru lanjut yang model ketiga 7 lapis. 7 lapis agak rumit. Kenapa? 3 lapis yang seperti pertama ditambah apa? Lapis keempat adalah baju diukur sampai pinggang. Jadi baju diukur sampai pinggang. Kemudian yang keenamnya adalah kain sarung diukur dari kaki sampai ke pinggang. Jadi ini sudah masuk dalam pakai kain sarung. Karena itu, maka kalau di sini diukur pinggang itu sama, dilipat lagi ban lehernya. Kemudian dipotong lagi dari kaki sampai ke pinggang. Itu berarti 6. Ketujuhnya lapisan kedua adalah serban untuk laki-laki. Nah itu. Itu kelimanya. Itu berarti di bawahnya kain sarung,
yang dipukul pinggang, keenamnya pakai sempak seperti bayi. Jadi sebenarnya buat sempaknya mudah. Potong segi lipat, potong kiri kanan, belakang itu untuk mengikat ini. Tapi memakainya ini harus hati-hati. Baru yang ketujuh, serban untuk laki-laki, jilbab atau peluru perempuan, itu 7. Jadi kalau 7 lapis sebenarnya ada orang mau 7 lapis, boleh juga kan. Tapi kalau saya jatuh, kalau saya 7 ini berat, susah, lama buatnya. Dan harus orang tertentu, apalagi nanti pakai sempak itu harus keluarga. Kalau tidak keluarga, itu yang kita nanti akan terbuka aurat ini. Coba dalilnya ada di sini. Idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafana. Rasulullah mengatakan, jika salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah sebaik kafan. Dan ini boleh. Baik, mungkin langsung kita praktek aja Bapak Ibu yang kami muliakan. Ya. Pasti kan mati dulu. Pasti udah mati ya. Nanti belum mati. Diam aja lah. Tangannya pas